Halo semuanya, balik lagi bersama saya Victor. Jadi di video kali ini merupakan sesi ke-9 dari weekly workshop, di mana ini merupakan sesi terakhir dari weekly workshop ya. Nah, di sesi 9 ini kita akan belajar tentang networking. Nah, di networking ini, hal umum yang biasa kita pelajari itu adalah HTTP request. Nah, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Nah, HTTP request ini apa sih? Jadi dia itu membuat kita bisa berkomunikasi dari Android kita, dari HP Android, dari Android ke server. Contohnya adalah misalkan dari aplikasi kita ingin mengirim request atau pengen ngambil data nih dari server. Nanti servernya itu akan membalikan sebuah respons berupa data yang bisa kita olah di aplikasi kita. Nah, ada beberapa HTTP methods yang biasanya sering digunakan, yaitu ada get, post, put, sama delete. Nah, untuk metode sendiri itu ada banyak, cuman yang paling umum itu ada 4 ini. Kayak gitu. Nah, untuk melakukan HTTP request dari Android, biasanya gitu kita menggunakan library-library yang udah dibuat sama orang. Library yang paling terkenal itu yang akan kita pelajari hari ini adalah namanya Retrofit. Library untuk HTTP request ini ada banyak di Android. Selain Retrofit itu ada Volley, Loopj, dan masih banyak lagi lah. Cuman yang kita pelajari di sini Retrofit yang paling terkenal. Nah, Retrofit ini merupakan library yang digunakan untuk melakukan HTTP request. Dia itu juga mempermudah banyak hal kayak gitu. Nanti kita akan coba untuk implementasikan penggunaan Retrofit di Android. Selanjutnya adalah JSON, JavaScript Object Notation. Jadi ketika kita mengirim request dari aplikasi kita, lalu mengirim request ke server ya, lalu server itu memberikan sebuah respons berupa data. Nah, datanya itu dikirimkan dalam bentuk JSON. Pada umumnya dalam bentuk JSON. Nah, kenapa sih kita dalam bentuk JSON? Karena JSON ini merupakan sebuah language data interchange format dan easy for machines to parse and generate. Jadi misalkan kita jadi ini JSON ini kayak bahasa global untuk pertukaran data gitu, bahasa globalnya. Karena setiap bahasa, misalnya kita pakai bahasa Java, Kotlin, Golang misalkan, dia itu semuanya mempermudah mudah untuk mengolah data dalam bentuk JSON kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya pergi ke request.in. Ini kayak sebuah dummy API atau dummy server lah. Jadi kayak ketika kita request ke sini, nanti dia bisa membalikan sebuah response. Di sini URL-nya itu https request in. Nah, kita baca aja. Nah, test your front end against a real API. Di sini dia itu menyediakan sebuah server di mana ketika kita mengirim request ke URL-nya dia akan membalikan sebuah response. Contohnya di sini adalah ini ya, list of user. Metodenya itu adalah get. Di sini bisa kita lihat. Lalu di sini URL-nya API users, lalu ada page-nya ya, page berapa. Nah, di sini ada response-nya juga. Ini statusnya misalkan 200 itu berhasil, 500 itu gagal, kayak gitu. Untuk status-statusnya ini kalian bisa pelajari sendiri sih, ada di Google. Nah, oke, ketika kita mengirim request ke URL ini, dia akan membalikan respons tadi dalam bentuk format JSON. Nah, ini ada contoh responsnya kayak gini. Nah, kita coba aja. Misalkan bisa copy dulu. Untuk mencoba kita pengen cobain ya. Ininya apa URL-nya? API users. Terus tadi page 2 kalau nggak salah. Nah, kalau kita ke URL ini, dia akan membalikan data-data yang tadi kita inginkan dalam bentuk JSON ya. Nah, cuman kalau data-datanya kayak gini, itu kan sulit dibaca. Kita bisa menggunakan bantuan JSON Beautify namanya biasanya. Kalian bisa ketik aja di Google. Code Beautify. Ya, ini nama ininya. Biasanya sebutannya JSON Beautify sih. Saya pilih pakai yang Code Beautify ini. Kalian pergi aja ke sini. Nah, di sini dia
kita isi aja nih sama response yang kita dapat dari request in tadi. Kita copy aja semuanya. Lalu kita klik Beautify di sini. Nah, kalau kalian lihat, biasanya emang hasil response itu dalam bentuk kayak gini ya. Dia agak berantakan. Nah, kita untuk mempermudah melihatnya, kita bisa menggunakan bantuan dari JSON Beautify gitu. Selanjutnya, ini kalau kita metode get, kita bisa coba langsung di sini. Kalau misalnya nggak ada header atau apapun ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kan cuma plain doang. Nah, kalian bisa pakai bantuan lain sih, misalkan Postman. Postman ini kayak sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu kalian melihat kayak gini, untuk nyobain API lah, kayak gitu. Kalian bisa coba-coba. Mestinya kalau kalian nonton yang backend itu diajarin sih untuk menggunakan Postman. Cuman kita, karena di sini kita bisa melihat hasil responsnya, kita nggak usah pakai Postman, nggak apa-apa kok. Karena kita udah kelihatan nih responsnya kayak gini, kayak gini. Postman itu buat coba-coba doang lah. Kalau udah, kita lanjut ke ininya ya. JSON sudah. Oke, selanjutnya adalah JSON. JSON ini merupakan Java library ya, buatan dari Google, di mana library JSON ini digunakan untuk men-serialize sama deserialize JSON data. Jadi, data yang kita dapat dari API itu kan dalam bentuk JSON nih. Nah, untuk mengkonvert dari JSON ke objek-objek dalam Kotlin atau misalkan Java, kita menggunakan JSON ini. Nah, Retrofit ini support terhadap JSON ini. Jadi, data-data JSON tadi bisa langsung di-convert otomatis ke dalam bentuk objek Kotlin kayak gitu, atau Java. Nah, kita sekarang akan coba aja untuk implementasi keduanya di Android aplikasi kita ya. Pertama-tama kita buka dulu aja Android Studio-nya, seperti biasa. Kalau udah, kita buat pilih empty activity aja, tadi create project. Tadi create project dulu, biar kayak biasa ya, empty activity, pilih aja empty. Lalu misalkan di sini saya namakan sessions 9 retrofit. Anggap aja begitulah. Ini namanya bebas lah ya. Kalau udah, kita pilih language Kotlin. Kalau udah, di finish saja. Kita tunggu aja ini nge-lag. Saya akan skip ke sampai dia udah selesai ya. Oke, ini build-nya sudah selesai. Hal pertama yang kita lakukan ketika kita ingin mengimplementasi retrofit dan JSON adalah kita harus menambahkan library-nya ke aplikasi kita dulu. Nah, untuk library-nya, caranya gimana? Kita pertama ke Google aja. Lalu ketik aja misalkan retrofit dependensi. Lalu ada misalnya, pasti yang keluar pertama itu ada Square, GitHub.io, dan github.com nih. Kalian open new tab aja dua-duanya. Lalu kalian ke yang GitHub dulu. Di bawah ini ada beberapa dokumentasi tentang retrofit ya. Nah, di sini di bagian download ini, di readme-nya ini, ada dependensi yang bisa kita pakai. Kalian copy aja. Lalu kalian ke Android Studio-nya lagi. Lalu pilih Gradle Scripts. Build Gradle. Di sini adalah tempat di mana kita ingin memasukkan library dari luar ya. Mestinya di pertemuan kemarin itu udah pernah pakai gini-ginian. Lalu kita seperti biasa kita implementation aja. Retrofit. Dependensi retrofit yang tadi kita udah copy. Nah, lalu ini baru kita menambahkan dependensi dari retrofit. Untuk JSON kan kita belum nih. Nah, untuk JSON ini kita bisa ke halaman retrofit yang Square GitHub.io ini ya. Kita ke paling bawah aja. Nah, di sini dia retrofit ini memberitahukan
dia itu support dengan converter apa aja. Nah, di sini converternya itu ada banyak ya. Nah, yang kita gunakan berarti yang si JSON ini yang tadi kita pelajari. Kalau udah, kita copy aja lalu paste di sini. Kita implementation lagi. Lalu versinya jangan lupa, kita biasanya versinya itu sama dengan retrofitnya. Kalau udah jangan lupa di sync now ya. Oke. Nah, pertama-tama yang akan kita buat adalah kita akan coba untuk menggunakan API login dia. Di mana kita mengirim request, di sini ada request dan response-nya ya. Kita mengirim request berbentuk email dan password. Lalu di sini dia itu menerima token. Dari server itu memberikan sebuah token. Nah, kita buat package baru aja di sini. Kita namakan misalkan new package aja, klik new package. Lalu kita isi, ini jangan dihapus ya. Kita langsung isi, ketik aja misalkan data model. Data model ini kayak model-model request dan response kita, kayak gitu. Kita isi aja. Tadi kalau kita lihat response-nya itu, kita buat class baru lagi aja, new Kotlin class. Misalkan login response. Kita namain login response. Kalau udah kita oke aja, pilih yang file aja. Nah, kalau kalian lihat tadi response-nya itu dalam bentuk objek. Di sini ada objek. Oh ya, tadi saya belum ngajarin sesuatu nih. Jadi di JSON ini ada dua hal yang harus kita ketahui dulu nih. Ada JSON object dan JSON array. JSON object itu biasanya diawali dengan kurung kerawal seperti ini. Lalu JSON array ini diawali dengan kurung siku kayak gini ya. Nah, jadi di dalam satu JSON array ini biasanya terdiri dari beberapa JSON object kayak gitu. Nah, nanti JSON object ini isinya biasanya data-datanya dalam bentuk key dan value kayak gitu. Dah itu kita lanjut aja. Nah, kalau kita lihat tadi J itu mana ya? Request in. Token dalam isinya JSON object. Lalu di sini ada token, key-nya token, value-nya string ya. Berarti di sini kita buat aja data class bagian dari response. Ketika ya data, pilih yang ini, lalu di sini berarti kita isi aja sama response-nya dalam bentuk string tadi ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan misalkan field-nya itu nggak sesuai. Misalkan di sini namanya token ABC, tapi kita mau variabelnya token. Nah, kita bisa menggunakan bantuan dari JSON dengan menggunakan serials name ini. Serials name. Nah, kita kayak spesifikasiin nama field-nya apa gitu. Tapi kalau misalnya di sini sama itu nggak masalah, nggak apa-apa sih. Ini optional jadinya. Tapi kalau misalkan nama field yang ada dari response sama nama variabelnya itu beda, kalian harus kasih serials name kayak gini. Response-nya udah jadi. Untuk request-nya kita nanti buat satu objek user aja, di mana usernya ini memiliki email dan password ya. Kita buat package baru lagi aja, namanya misalkan model ya. Data model ini buat model API-nya. Kalau model ini buat model aplikasi kita ya. Kita pilih Kotlin buat kelas baru aja. Kita namain namanya user misalkan. Oke, kalau udah kita buat data class aja kayak biasa. Kita namain, kita kasih atributnya itu ada var username string sama var password string ya. Jadi ada dua kalau nggak salah di sini. Email, sorry. Ini email ya. Email. Oke, kalau udah model kita udah selesai nih. Sekarang hal selanjutnya adalah kita membuat objek dari retrofitnya dulu. Kita buat satu kelas saja. Di sini kita buat satu kelas. Ini kan bebas sih mau pisah per package atau enggak. Saya gak usah dulu deh. Kita namanya itu adalah API client. Jadi untuk
Untuk menggunakan retrofit, kita perlu membuat objek retrofitnya dulu. Nah, biasanya objek retrofit ini kita buat dengan singleton. Kalau misalkan kalian nggak tahu singleton itu apa, singleton ini singkatnya adalah kalian misalkan membuat satu objek user nih. Tapi dalam satu life cycle aplikasi kalian, objek user ini kalau misalnya udah pernah dibuat sekali, dia nggak akan ngebuat ulang gitu. Jadi dia ngambil yang lama, objek yang lama yang udah kalian buat. Jadi intinya sih cuma bisa ada satu objek selama aplikasinya berjalan kayak gitu. Kenapa kita bikin retrofit kayak gitu? Karena biar nggak buang-buang resource aja sih simpelnya. Jadi kalau objek retrofitnya udah ada, kita nggak usah buat ulang kayak gitu. Kalian bisa baca-baca tentang singleton di internet banyak sih. Singleton itu salah satu desain pattern ya. Kalian tadi buat Kotlin class saja. Nah, untuk pembuatan singleton ini di Kotlin cukup mudah karena kita bisa menggunakan bawaan objek ini ya. Lalu kita namain aja API client. Kalau udah dibuat, nah di sini kita buat objek retrofitnya dulu. Kita namain misalkan var retrofit sama dengan. Nah, untuk membuat objek retrofitnya ini kita bisa menggunakan builder bawaannya retrofit. Namanya itu retrofit.builder. Kalau merah-merah, alt enter aja. Lalu di sini, ini saya kebawain aja. Lalu, nah, kalau builder itu sistemnya kan dia pengen ngeset atributnya apa dulu, apa-apa aja, baru nanti terakhir-terakhir objeknya dibuat. Nah, di sini kita menambahkan converter yang ingin kita gunakan dengan cara add converter factory. Converter ini maksudnya kayak JSON tadi. Kita pengen retrofit ini pakai JSON untuk serialize sama deserialize data JSON-nya gitu. Nah, kita di sini karena menggunakan JSON, berarti kita isi converter factory-nya dengan JSON converter factory.create. Kalau misalnya pakai yang lain, Moshi converter factory.create. Nanti ada dokumentasinya sendiri sih, beda-beda. Kalau kita udah nge-add converternya nih. Kita pengen menggunakan JSON. Selanjutnya adalah memberitahukan URL, base URL dari API kita. Jadi di sini kita ketik aja base URL-nya. Nah, ini kita isi dengan string. Kalau kalian lihat di sini base URL-nya adalah request.in. Jadi request.in ini merupakan base URL-nya. Lalu nanti ketika kita ketik API login, dia berarti ke API request ke yang login kayak gitu ya. Jadi di sini kita perlu mendeklarasikan apa sih base URL-nya kayak gitu. Kalau udah, kalian tinggal build. Kalau build ini artinya objek retrofitnya sudah jadi kayak gitu. Untuk pembuatan retrofitnya sesimpel itu aja. Lalu kita lanjut ya. Selanjutnya adalah kita membuat URL untuk URL kita. Nah, di sini kan kalau API login ini metodenya post. Kalau kita lihat di sini ya, login successful nih, post. Nah, kita perlu deklarasiin dulu. Nah, pertama kita buat kelas baru aja, Kotlin class. Kita namain misalkan API service ya. Ini bebas sih namanya, bebas. Kita pilih yang interface. Nah, di sini adalah keuntungan dari retrofit. Jadi kita nggak perlu tahu bagaimana implementasi get, post, delete, dan lain-lain. Kita cukup mendeklarasikan nama functionnya aja, kayak gitu. Kalau di interface ini, mirip-mirip dengan kelas. Mungkin kalau ada yang belum pernah belajar interface, mirip dengan kelas. Bedanya di interface ini, kita nggak perlu, misalkan kita punya function namanya onClick. Kita nggak perlu tuh ngasih tahu isi badinya dari onClick ini apa. Biasanya kan kalau buat function kayak gini ya. Apa ini ada isi-isinya kayak gitu. Nah, di sini di interface ini kita cukup nyebutin nama functionnya apa kayak gitu. Nah, tadi kita pengen login, kita buat aja satu function namanya login. Dimana dia itu ngebalikin, ini return type-nya. Dalam bentuk call, retrofit itu kita mengirim response call
Kalau ini sebenarnya ini tuh bawaan retrofit. Jadi ketika kita mengirim request ke server, dia itu bisa dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Nanti akan saya jelaskan apa itu sinkronus dan asinkronus. Oke, ini lalu di sini kita isi response yang pengen kita harapkan. Nah, di sini tadi kita udah buat objek response-nya, berarti kita isi aja ROSGIN response. Lalu, nah kita tinggal memberikan anotasi kalau function ini itu metodenya apa sih kayak gitu. Nah, karena di sini tadi metodenya post, kita tinggal pakai add post aja nih. Bawaan retrofit kalau merah kalian bisa alt enter aja. Lalu di sini URL-nya. Kalau kalian ingat, tadi kita udah ngasih base URL di sini ya. Berarti kita tinggal perlu nambahin ini nih, API login. Karena di sini udah ada slash, berarti kita ini nggak usah ada slash lagi. Kayak gitu. Jadi dia akan nge-append dari base URL ke ininya ya. Oke, kalau udah, kita buat satu function lagi, buat satu variable lagi. Misalkan kita namain API service. Sama dengan kita pakai objek retrofit kita, lalu kita create service kita, class service kita. Nah, tadi nama class service kita kan API service ya. Lalu kita ketik aja API service class.java kayak gitu. API service kita udah selesai dibuat. Sekarang selanjutnya adalah kita Terus kita selanjutnya mencoba memanggil API service ini. Nah, iya tadi saya belum jelaskan apa itu asinkronus ya. Sinkronus dan asinkronus. Jadi, pada umumnya ketika kita menjalankan suatu aplikasi, kita itu berada di yang namanya main thread atau UI thread bisa disebutnya. Nah, ketika kita mengirim data ke server, misalkan ini saya gambarin sebuah server ya, ini sebuah server. Aplikasi kita mengirim request ke server, itu kan nggak mungkin servernya langsung ngasih respons ke kita, kayak gitu kan. Pasti butuh waktu beberapa detik gitu, baru servernya akan membalikkan data dalam bentuk JSON kan biasanya ke aplikasi kita. Membalikkan. Nah, singkatnya asinkronus ini kita mengirim request ke server ini di thread yang berbeda, bukan di UI thread. Biasanya kita sebutnya itu namanya background thread. Jadi ada beberapa thread, background thread. Lalu kenapa sih kita nggak requestnya di main thread aja kayak gitu? Nah, salah satu alasannya adalah kalau kalian mengirim request di main thread, itu aplikasi kalian bisa ke freeze karena ketika ngirim request, dia kan nunggu hasil balikan dari si servernya ya. Kalau kalian jalanin di main thread itu kan digunain sama user untuk bisa diklik, bisa ngapain, usernya bisa berinteraksi dengan si aplikasinya. Tapi kalau kalian mengirim request di main thread atau UI thread, dia akan ngeblok, menunggu hasil dari servernya balik, nanti aplikasi kalian akan nge-freeze dulu kayak gitu. Nah, sebaiknya jadi kalau ngirim request atau melakukan hal-hal yang berat, kalian harus menggunakannya di background thread secara asinkronus. Jadi paralel gitu. Usernya masih bisa gerak-gerak di sini, tapi di background thread itu kalian mengirim request. Nanti kalau requestnya udah dapat, kalian baru memasukkan datanya di main thread kayak gitu. Nah, dengan call ini, retrofit ini support asinkronus dan sinkronus. Sinkronus berarti jalannya langsung di main thread ya. Kalau asinkronus, nah dengan call ini nanti kalian bisa menjalankan secara asinkronus dan sinkronus gitu. Kita langsung coba aja di main activity kita. Kita buat layoutnya dulu aja. Gak usah buat layout ya, kita langsung ini aja biar lebih cepat. Pertama-tama adalah kita buat button dulu kali ya. Ya, kita ke activity XML kita, activity main XML kita. Kita hapus aja ini.
text view-nya, lalu kita buat sebuah button. Transparent web content misalkan. Web content aja deh. Kita namain misalkan login. Kalau kalian ingat, untuk teks-teks ini mesti kita extracting resource ya. Kita klik Alt Enter aja. Lalu kita ekstrak aja. Oke ya. Nah, untuk biar di tengah, kita kasih aja misalkan left sama right ya. Berarti biar dia di tengah. Kita sekalian isi buat edit text-nya aja deh. Edit text, misalkan Transparent web content. Ini kita kasih ID dulu, jangan lupa btn login misalkan. Di sini kita kasih ID username. Kita kasihin misalkan username. Ini email ya, sorry. Ini email. Kita kasih nama aja email. Ini di ekstrak juga, jangan lupa. Di oke aja. Nah, ini mestinya masih biasa-biasa aja, jadi saya cepet-cepetin aja. Ini top parent. Ini berarti kita copy aja bentuknya passwordnya. Password titik. Kita ekstrak juga, cuman kalau kalian untuk coba-coba sih nggak diekstrak, nggak apa-apa sih. Terus ini top di bawahnya si email ya, berarti. Terus ini berada di bawahnya si password. Kita kasih margin aja 12 gitu. 20. Ini kita kasih margin top. Udah, kalau kita jalanin, dia akan ini. Kita coba jalanin dulu aja ya. Kalau udah, saya skip dulu aja ke dia sampai udah selesai ya ke build-nya. Oke, ini build-nya sudah selesai. Udah seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan coba langsung olah email dan passwordnya untuk login ya. Oke, di sini saya akan coba untuk mengaktifkan Kotlin extensions dulu. Kalian ke build Gradle module session aja, lalu di pluginsnya di paling atas kalian isi Kotlin Android extensions. Kalau udah, jangan lupa di sync now dulu. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kita bisa, jadi flow-nya ini ketika button login dipencet, kita akan mengambil apa yang diinput sama user, lalu mengirim email dan password tersebut ke server ya. Berarti ketika button login dipencet, btn login, dia akan menjalankan function login aja. Kita buat function baru, namanya login misalkan. Lalu kita akan mengambil apa yang diinput sama user dengan cara file email sama dengan berarti nama ID edit text-nya email get text to string ya, sama dengan password ID passwordnya text to string. Lalu kita membuat objek user dari email dan password yang udah kita ambil nih. Alt enter aja kalau misalnya merah. Nah, ini itu constructor dari class user ya. Kalau kita lihat di class user, ini kan dia constructornya nerima email dan password ya. Makanya kita bisa isi email dan password kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di contoh ininya, mana ya? Sebentar, refresh. Kita kan perlu mengirim email dan password ke servernya ya. Nanti di responsnya dia akan kembalikan sebuah token. Oleh karena itu, di API service ya, kita perlu menambahkan nih. Kita kan pengen ngirim email dan password. Nah, kita
kasih aja anotasi body, dimana isinya itu adalah user. User ini kan isinya email dan password ya. Nah kalau udah, kita tinggal nih panggil. Tadi kita udah buat kelas ininya di API client ya. Nah ini biar nggak warning, kita kasih private aja. Nah ini API service kita udah bisa kita langsung kita pakai nih. Di API service ini kan isinya ada function login tadi. Nah berarti cara kita panggil objeknya itu gimana? API client, karena ini objek berarti kita bisa langsung panggil API client dot API service dot login. Nah dia kan nerimanya user nih, body user. Kita isi aja user tadi yang udah kita buat di sini. Lalu, nah di sini tadi saya jelaskan si retrofit ini bisa menjalankan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus bisa dijalankan dengan cara .execute, dan kita bisa menampung langsung di variabel namanya misalkan file response kayak gitu. Cuman untuk HTTP request ini kan tidak disarankan untuk dijalankan secara sinkronus, maka kita harus menjalankannya secara asinkronus dengan cara pakai enqueue. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sebuah interface callback. Nah, untuk sebenarnya lebih ke template sih. Pasti kayak gini terus kalau retrofit. Nah, kita akan mengoverride interface dari callback ini ya. Kalau di callback ini dengan override interface itu dengan cara objek, lalu nama callbacknya, callback login response berarti ya. Ini di auto enter aja, pilihnya yang retrofit ya. Mana ya, bentar. Ada banyak. Ya, pilih aja yang retrofit 2 ya, paling bawah nih. Kalau udah kalian ketik, lalu kalian kurawal 2 aja. Nah, di sini akan merah nih, kalau kalian hover, dia minta di implements. Kita akan mengoverride semua interface dari callback ini. On response sama on failure ya. Nah, oke, on failure ini akan ke-trigger ketika kalian mengirim request ke server, tapi hasil dari server itu membalikan 500 misalkan, kayak gitu. Dia akan masuk ke on failure. Nah, di sini kita implementasinya kita akan cuma print ke locket aja ya. Errornya kenapa? Cuman kalau misalkan di sini dia akan ter-trigger kalau misalnya berhasil. Nah, sebenarnya di sini kita bisa ngecek dulu sih is response is successful, artinya sekitar 200-an statusnya. Kita akan mengambil token dengan cara response.body.token ya. Nah, cuman ini kan bisa kosong kayak gitu. Terus kalau udah kita bisa apa ya? Kalau udah kita sebenarnya tokennya nggak terlalu kita pakai sih. Kalian ini misalkan ini kan cuma dummy doang ya. Ini cuma contoh doang. Apakah bener dapet atau enggak ya? Kita cek aja ya di log dia aja. Misalkan result ya. Terus kita coba aja kita plus token. Ya, ini convert aja pakai kayak gini. Nah, ini kita cuma memastikan apakah dapat ya responsnya kayak gitu. Kalau udah, kalian ke manifest kalian. Ada manifest XML. Nah, karena kita mengirim request ke server, berarti kita membutuhkan internet. Nah, secara default, aplikasi Android itu tidak ada permission untuk internet ya. Jadi kita harus nambahin secara manual. Kalian ketik aja use permission. Lalu pilih nih. Ya, kalian bisa ketik internet atau nggak pilih langsung ada nih. Kalau udah ditutup aja dengan single tag. Artinya aplikasi kita sekarang udah dikasih permission untuk mengakses internet itu. Kalau udah, sebelum kalian jalanin, kalian coba di uninstall dulu aja. Lalu dijalanin ulang ya. Kadang-kadang soalnya kalau bisa nggak di uninstall itu suka error. Nah, lalu kita pakai email yang dia gunain aja ya. Di sini emailnya adalah ini, saya paste aja, lalu passwordnya ini. Nah, kita cek ke ininya ya. Nah, kalau kalian lihat tokennya udah dapet nih. Misalkan token nanti kalian mau simpen ke chat preference. Jadi kalau misalnya ada tokennya udah ada, berarti artinya dia udah login, itu bisa kalian atur-atur sendiri sih. Kayak gitu. Terus untuk get itu sama aja. Paling saya coba
praktekin, ini tokennya nggak kepake banget sih. Jadi ini cuma contoh aja ya. Cuman di kasus ini nggak kepake. Kalau misalnya saya masukin ke set preference nanti kelamaan. Nah ini kita buat activity baru aja. Saya contohin satu lagi. Kita buat activity baru. New activity. Empty activity. Misalkan namanya home activity ya. Nah ini anggapannya udah dapat nih. Misalkan kalian nanti ini misal mau simpan ke set preference atau buat apalah, bebas. Jadi kalau misalnya tokennya udah ada, dia nggak perlu login, langsung ke halaman home aja gitu. Nah ini saya intent aja langsung start activity. Kita langsung ke halaman selanjutnya aja. Misalkan kalau loginnya berhasil, dia langsung ke halaman selanjutnya. Main activity this home activity class.java ya. Aduh, bentar ya. File intent, bisa nggak sih ini? Bentar ya, main activity.this. Oh ini saya salah ya, ini mestinya itu this.main. Saya kebalik. Saya lupa. Oke, lanjut aja. Tadi itu saya salah. Terus kalau udah kita ke home activity. Nah di sini kita akan coba untuk nge-get yang list user ya. API-nya ini kita tambahin dulu aja API-nya di API service kita ya. Metodenya kalau kalian lihat di sini metodenya get ya. Kita kasih aja get. Lalu ini API-nya itu API users, habis itu page ya. Ini page-nya nggak dipakai kayaknya nggak masalah sih, coba ya. Soalnya kalau page itu nanti ada beda cara lagi. Nah, kita pakai gini aja, API users saja. Kita get users misalkan. Lalu di sini nggak ada. Yang kalau kalian lihat request-nya itu kosong ya, berarti kita nggak usah kirim apa-apa. Lalu balikannya itu, nah kita perlu bikin modelnya dulu nih. Kita bikin dulu aja modelnya. Apa ya? Get user response misalkan. Kita buat satu data class saja. Get user response, isinya itu ini. Kalau kalian lihat di sini adalah objek ya, berarti kita bisa langsung nih, page itu isinya, page itu kan bentuknya number, berarti page. Sebenarnya ini kalau kalian nggak pakai, nggak usah ditulis, nggak apa-apa sih. Salah. Per page ini contoh aja ya, file total in file total pages in file data. Nah, kalau kalian lihat di sini data itu isinya array. Nah, array of JSON object kan. Kalau kayak gitu, kita perlu membuat satu kelas sendiri. Kita di sini buat aja di sini ya. Data class misalkan user item response nih. Nah, kalau kalian lihat di sini isinya itu si user ini, data ini kan list of objek ini ya, objek yang isinya ada ID, bla bla bla, semuanya sama nih. Nah, di sini kita buat aja masing-masing ininya ya, objeknya yang ada di list tersebut, di array tersebut. File ID misalkan integer, file email string, file first name string, file last name string, file avatar string. Nah, ini misalkan kalian nama ininya mau first name. Tapi kan kalau nama di JSON-nya itu first underscore name. Kalian bisa dengan bantuan serial name ya.
Berarti misalkan ini first nih, kayak gitu. Ini bebas sih, ini opsional ya. Kalau kalian namanya mau beda ya berarti boleh pakai gituan. Contoh aja, kalau udah berarti data ini isinya array list of user item response ya, kayak gitu. Kalau udah ini udah selesai, kita tinggal pakai, berarti ini kita respons kita get user response kayak gitu. Nah, kita balik ke home activity kita, tinggal kita pas masuk ke home activity, dia akan nge-load data ya. Load data. Nah, di load data ini berarti kita akan memanggil API-nya ya. Berarti API client kayak biasa, lalu API service-nya, lalu nama function-nya ya. Kayak tadi. Ini tadi kalau kita tadi pakai login, berarti kita pakainya get users. Lalu enqueue juga sama. Lalu kita mengoverride interface-nya dengan cara object. Ini tipenya kan callback get user response. Berarti get user response, kurang awal buka, kurang tutup. Oh ya, ini belum diimport. Ini misalnya kayak tadi ya, sama persis, nggak ada yang beda kok. Lalu di sini kita tinggal implement membernya aja, on failure sama on response kayak biasa. Nah ini kalau error misalkan kita preset text dulu, atau kalian mau misalkan mau munculkan errornya di text view itu boleh, ini bebas. Nah terus di sini kita misalnya ngecek lagi if response is successful, kita bisa dapetin resultnya dengan cara yang sama ya, body dot misalkan. Nah di sini kalian lihat, kalian bisa ngambil page-nya, bisa ngambil data. Ini bergantung sama yang ada di ini ya, response body ini manggil isi dari ini yang ada di sini. Tergantung dari API get user ini ngebalikin apa call-nya, kayak gitu. Karena di sini ngebalikin call-nya dalam bentuk object get user response, makanya kalau kalian response.body, ini akan dapetin satu object get user response nih. Kalian bisa dapetin. Ini saya contohin aja, misalkan dot apa ya? Dot data. Dot data ini kan ngebalikin array list ya. Ini kan bisa nol, kita kasih nol sini aja. If result is, kalau misal dia nggak nol, kita misalkan tampilin nah kita coba jalanin aja. Mestinya ini ketika kita log D, dia akan ngebalikin, dia akan munculin ininya ya, isi dari data ini, objek ini. Mestinya begitu. Expectation kita itu. Coba kita login lagi pakai emailnya. Nah itu. Oke, bentar. Nah, ya ini udah, kalau kalian udah ini on response tokennya dapat, dan on response ini dapat ya. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa pakai code Beautify aja. Kalian copy, paste, lalu kalian lihat di code Beautify ya. JSON Beautify. Nah, kita dapat nih orang-orangnya kan. Nah, kalau misalkan kalian udah dapat ini kan dalam bentuk array list. Kalian udah bisa tuh munculin array list ini ke recycle view ya. Oke, sorry tadi saya ada halangan. Kita lanjut ya. Jadi, selanjutnya ini kita bakal mencoba untuk masukin ke recycle view ya. Untuk coba masukin ke recycle view, pertama-tama kita buat layoutnya dulu aja. Ke layout, new layout resource file ya, buat layout baru atau XML baru. Lalu kita isi dengan nama misalkan user item layout. Ini itu layout yang digunakan untuk masing-masing item pada recycle view-nya ya. Lalu selanjutnya kita pilih root elemennya pakai constant aja deh, gak apa-apa. Kalau udah kebuat user item layout kita,
Langkah selanjutnya adalah kita ingin menampilkan, kan tadi kalau dilihat dari responsnya itu ada balikan ID, username, email, ID, email, first name, last name, sama avatar ya. Nah, kita bakal munculin itu semua. Nah, pertama-tama kita bakal munculin avatarnya dulu pakai image view ya berarti. Di sini saya setnya 100 dp, 100 dp. Terus kita kasih ID aja. IV avatar misalkan. Di sini saya height-nya kita kasih web content aja ya, biar dia size itemnya itu nggak gede-gede, nggak satu layar. Kalau udah, kita kan pengen image avatar ini berada di paling kiri atas nih anggapannya. Oleh karena itu, berarti kita kasih constraint-nya parent, top-topnya ke parent, left-nya ke parent juga ya. Terus selanjutnya kita buat text view, dimana ini itu untuk menampilkan first name-nya aja, full name-nya aja. Ya, kita akan gabungin first name sama last name ya. Terus di sini kita bakal nampilin text size aja kali ya. Nah, ini nggak usah lah. Layoutnya ntar kalian bisa bagusin sendiri lah. Nah, berarti kita pengen text view ini kan berada di kiri kanannya image view ya. Berarti seperti di materi layouting, berarti ini kita left-nya berada di sebelah kanannya IV avatar. Lalu ini kita ganti aja jadi 0 dp. 0 dp ini maksudnya membuat panjang lebar dari text view ini selebar panjang constraint-nya. Jadi kalau misalnya saya kasih right ke paling ujung, panjang constraint dia kan mulai dari IV avatar sampai layar device-nya ya. Makanya kalau kita kasih 0 dp, dia itu akan sebesar itu text view-nya. Nah, ini kita bisa kasih margin start aja, misalkan 12 dp. Biar agak bagusan, habis itu kita copy aja untuk munculin emailnya ya, TV email. Ini sama, tapi bedanya ini dia berada di bawahnya TV name, kayak gitu. Kita kasih margin top aja, 12 dp juga misalkan. Kalau udah semuanya kita kasih margin, biar ada jaraknya ya. Ini bebas sih, optional. Dah, yang akan kita tampilkan begini aja, simple. ID-nya kita nggak usah tampilin. Terus kalau udah ke home activity-nya lagi, kita akan coba buat adapternya ya. Oke, di adapternya ini kita buat satu kelas baru aja, namain user adapter ya. Oke. Untuk tahap-tahap pembuatan recycle view, pertama-tama kita kan harus membuat adapternya. Habis membuat adapternya, kita buat view holdernya dulu. Kita buat aja, karena ini di dalam, kita pakai inner class user view holder. Karena ini merupakan view holder, berarti dia mengextend recycle view.viewholder ya. Nah, di sini dia itu menerimanya view-nya berarti ya. View constructor-nya ya. Ini view-nya. Lalu di dalam view holder ini kita definisikan apa aja yang ada di sini. Ada satu image view dan 2 text view ya. Private var let init var text TV name, TV email, text view. Private let init var TV email, text view. Private let init var IV avatar image view. Kalau udah, oh ya, kita bisa pakai Kotlin synthetic sih sebenarnya ya. Kita tinggal nah ini kita biarin dulu aja. Selanjutnya kita nge-extend adapternya ke recycle view.adapter ya. View holdernya kita isi dengan view holder yang udah kita buat, namanya user view holder kan. Kalau udah, jangan lupa di implement methods dengan cara Ctrl I ya. Oke. Kalau udah,
kita sebutin dulu nih properti-properti user adapter ada apa aja. Di user adapter ini, berarti kita kan bakal ngirim sebuah release ya. Sebuah release ke adapternya. Berarti kita definisiin dulu aja. Private let init var namanya apa? Users. Tipenya itu release of user ya. Lalu di constructor-nya ini, oh ya, kita bisa, kalau di Kotlin kita bisa langsung aja ya, kita sebutin ya apa propertinya, user, release of user tipenya. Kita ini hapus saja. Kalau udah, di get item count ini akan ngebalikin berarti users.size-nya ya. Atau user.count, kalian bebas sih, mau pakai yang mana. Kalau udah, kita akan mengisi onCreate viewHolder kita ya. Nah, di onCreate viewHolder ini, kita akan pertama-tama kan kalau kita mau di viewHolder kita kan limanya view ya. Berarti kita ambil objek view dulu. Untuk mendapatkan objek view kita menggunakan layout inflator ya. File layout inflator sama dengan layout inflator from parent.context ya berarti. Kalau udah file view sama dengan layout inflator.inflate, nama layoutnya berarti layout user item layout. Ini template sih ya untuk recycle view ini. Kalau udah kita ini ya. Return kita buat viewholdernya, user viewholder berarti view-nya dari objek yang udah kita buat tadi. Lalu di sini, nah di sini kita ini aja ya. Buat satu function di viewholder kita untuk dipakai di onBind-nya. Ini adalah best practice-nya biasanya kayak gini orang. Kita buat aja satu function misalkan bind user. Terus nerimanya itu usernya berarti. Oke. Nah, di sini tadi ini itu kita ganti jadi view dot iv avatar ya. Lalu di sini itu ini kita karena kita udah langsung init, jadi nggak usah pakai let init lagi. Kita bisa ganti jadi file, view dot tv name, view dot tv email ya. Nah ini bawaannya pakai Kotlin Synthetic ya. Kalau udah kita bind, kita tinggal ngeset aja semuanya. tv name dot set textnya user dot get first name. Oh iya, kita modelnya belum kita modif ya. Kalau kalian lihat di user kita, itu masih cuma ada 2 ini aja. Kita tambahin dulu aja ya. Berarti ada file ID, string, file apa ya? Tadi first name, string, file last name, string, file tadi avatar terakhir. Oke, kalau udah kita tinggal set user dot ini berarti ya, first name plus user dot last name. Atau kita bisa pakai bawaannya Kotlin sih dengan menggunakan ini. Bentar. Nah, kita bisa pakai gini nih. Kita convert aja. Bentar, bukan pakai ini. Kita pakai petik aja, habis itu kita pakai dollar untuk ini. Lalu ini kasih spasi aja. Ini dot text sama dengan ya. Ini kenapa ini ya? Oh, ini nggak apa-apa lah, nggak masalah. Warningnya nggak masalah. tv email dot textnya kita berarti user dot email ya. Lalu untuk yang terakhir glide. Nah, untuk glide ini kita harus ngambil dependensi dari luar untuk nge-load sebuah gambar dari URL. Kalian ketik aja glide dependensi. Nah, lalu pilih aja yang paling atas nih. Kalian ke bawah. Nah, di sini ada
dependencies kan, kalian copy aja, copy paste. Nah, untuk ini kan untuk yang Java ya. Kalian ke build Gradle lagi aja. Lalu paste yang tadi itu ya. Nah, untuk annotation processor ini kalau di Kotlin kita menggunakannya namanya cap ya. Cap. Nah, untuk penggunaan cap ini kalian harus nambahin sebuah plugin. ID Kotlin cap. Namanya beda ya kalau di Kotlin. Dan kalau udah kalian tambah plugin, kalian sync now aja. Kalau udah, kita tinggal set, kita bakal load gambarnya dan masukin ke image view kita ya. Caranya gimana? Caranya pakai glide.width. Nah, ini kita butuh konteks nih. Di sini kita bisa kirim konteks ke ini kita ya. Kita buat parameter kita aja, konteks. Kita lempar konteks saja. Nah, di sini saya menggunakan Ctrl Alt L untuk format biar lebih kelihatan ya. Ngaruh nggak nih? Aduh, nggak bisa. Ya udah, ini saya kebawahin aja biar rapi. Biar nggak panjangan. Kalau udah, kita udah dapetin konteks, bisa kita pakai nih jadinya. Lalu, kita load URL-nya. URL itu berarti user.avatar ya. Lalu kita masukin hasil loadannya itu ke ivAvatar. Gitu sih. Kalau udah, mestinya udah jalan. Nah, terus di sini kita tinggal bind ke view holdernya. Jadi ini file user sama dengan users ke position misalkan. Lalu kita set ya. Tinggal kita panggil folder kita, lalu panggil function bind usernya. Jadi ini di sini dengan bind foldernya lebih rapi ya. User aja langsung ya. Udah, kalau udah, mestinya udah jalan. Terus kita selesai, terus kita ke home-nya. Nah, di sini kita akan mengambil nilai dari masing-masing ininya ya. Berarti kita pertama looping dulu, karena ini bentuknya array list. Kita looping dulu aja. Result.forEach. Kita bisa pakai bawaannya Kotlin ya. Kotlin extension. Kita akan nge-convert dari user item response ke user. Ini kita namain aja item response misalkan. Kita buat objek usernya dulu. File user sama dengan user. Oh iya, ini kan nggak ada default parameter default constructor ya. Kita bisa nambahin constructor sendiri dengan cara seperti ini. Bentar, saya lupa. This constructor this ID. Kita kan butuhnya cuman ID, email, first name, last name, sama avatarnya ya. Waduh. Terus kita tinggal masukin di email, first name, sorry, bentar. Apa itu email, benar. Bentar ya. Kita masukin this ID, email, password kita kosongin aja berarti. Terus first name ya. First name, last name, avatar. Nah, udah bisa jalan ya. Terus kalau udah ini kita rapihin, bisa nggak ya? Aduh, nggak bisa. Kita enter ke bawah aja biar lebih rapi ya. Gimana biar rapi? Biar enak dilihat. Nah, kita bikin gini aja. Kita bikin gini. Passwordnya kita isi kosong karena kita nggak mau. Jadi di sini saat kita membuat kelas user, kita bisa pakai konstruktor yang di sini atau pakai konstruktor yang lainnya gitu.
Nah, di sini berarti kita tinggal masukin aja nih. Dia kan nerimanya ID string. Kita pakai yang atas ya berarti ya, ID. Berarti item response.id ya. Item response.email, item response.first name. Aduh, nge-lag bentar ya, nge-lag. Item response. Apa ya parameternya? Last name. Terakhir item response avatar ya. Ini tuh integer ya, salah kita. Ini integer mestinya ya. Kalau udah, kita tinggal masukin buat array list baru aja. Di sini kita buat result misalkan mutable list of user ya. Kita buat array list kosong. Habis itu kita masukin objek user yang kita buat, yang kita convert tadi. Kalau udah udah sih, udah selesai hasil ininya. Nah, kita tinggal update adapter kita. Kita kan belum panggil adapternya nih. Kita panggil dulu aja adapternya di sini. Private let init var, misalkan nama adapternya user adapter, tipenya user adapter ya. Terus kita inisialisasi dulu adapter ya, kayak biasa. Misalkan kita buat aja satu function namanya init adapter. Lalu user adapter sama dengan, berarti user adapter parameter ada 2. Kita pertama kasih kirim list kosong dulu aja. Terus yang keduanya itu konteksnya berarti this ya. Dan ini nggak bisa. Kita kasih array list kosong aja berarti. Kalau udah, di activity home kita, nah di activity home kita kasih dulu. Karena kita pengen nambahin user siapa aja, kita berarti pakainya recycle view ya. ID-nya kasih rv users misalkan. Lalu ini kita kasih left parent aja. Sama top parent. Oke. Udah. Kita mau recycle view kita soalnya di atas paling kiri ya. Kalau udah, kita tinggal panggil nama ID ininya pakai content static users dot layout manager ya, sama dengan linear layout manager this ya. Kita set layout manager pakai linear. Habis itu kita set adapternya itu si user adapter ya. Kalau udah, kita tinggal nge-update adapter kita, isinya itu jadi array list yang di result ini yang kita dapat dari API ya. Kalian ke adapter kalian buat function aja, misalkan fun update data. Temanya itu array list ya. Users misalkan, new users misalkan. This.users sama dengan, kita clear dulu yang di nilai yang value di sini kita clear. Habis itu kita masukin. Ini kita bisa pakai mutable nggak ya? Nggak bisa. Coba dulu aja new users. Kalau udah, kita notify. Kita kasih tahu kalau update data di recycle kita berubah. Jadi dia bakal nge-refresh ya. Kalau udah, kita tinggal panggil adapter kita, namanya user adapter .update data result ya. Oh iya, bentar, ini tipenya array list saja. Oke, sudah berjalan, tinggal kita coba jalanin aja ya. Oke, tadi karena lama saya skip aja langsung. Dan di sini kalau kita lihat, dia akan error nih. Di sini karena si user ini konstruktornya udah antara dua ini nih, nggak ada yang email sama password doang kan. Nah, kita bisa buat konstruktor baru aja. Limanya itu cuma email sama string ya berarti. Sama password, sama password.
Lalu kayak biasa kita di sini lagi aja kosong, ID-nya kosong. Kita kasih 0 aja. Emailnya kosong. Emailnya berarti email, password, kisahnya kosong ya. Udah. Kalau udah kita coba jalanin lagi aja ya. Oke, ini udah jalan. Nah, sekarang kita cobain aja langsung ya. Tadi saya skip aja karena jalannya lama ya. Terus kita masukin email sama passwordnya kayak biasa. Habis itu kita coba login aja ya. Oke, bentar. Oh ya, ini nama variabelnya sama yang atas. Kita ganti aja ya ini jadi list misalkan. Nah, kita ngeloopingnya kan benar ya dari yang hasil response-nya. Nah, terus kita masukinnya ini ke list berarti ya. Kita masukin ke list, terus kita update datanya juga dalam bentuk list. Kita update-nya ke list juga ya, update datanya. Karena result ini kan hasil response dari API. Kalau list ini adalah array list kosong yang mau kita masukin, kita kayak ngubah dari item response jadi user ya. Habis itu kita update ke ada recycle view-nya. Iya, ulang aja. Nah, kalau udah kita coba lagi. Nah, ini untuk ini kalian bisa manfaatin shared preference juga. Misalkan udah login, tokennya bisa kalian simpen. Dan kalau misalnya tokennya udah ada di shared preference, bisa kalian gak usah login lagi gitu ya. Jadi nggak perlu login ulang mulu. Nah, ini gambarnya udah muncul semuanya. Sama nama-namanya juga. Nah, paling untuk pertemuan retrofit sampai sini aja. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanya, bisa ditanyain di grup aja langsung. Thank you.